Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soli dan solihah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan terus semangat berpuasanya. Insya Allah full 30 hari ya. Anak-anakku yang soli dan solihah, insya Allah sore ini Bu Guru akan berkisah tentang salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ayo, ada yang masih ingat siapa saja sahabat yang dijamin masuk surga? Ya, salah satunya ada Abu Bakar As-Siddiq. Terus ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair bin Awam. Terus ada siapa lagi ya? Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih ada beberapa yang lainnya. Dan hari ini Bu Sukma akan berkisah tentang salah satu kisah sahabat yang dijamin masuk surga. Ayo, kira-kira siapa ya? Nih, Bu Guru akan sebutkan ciri-cirinya ya. Ayo, siapa yang bisa menebak? Nih, beliau dikenal sebagai seorang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, beliau juga dikenal sebagai pemberani, orang pertama yang melepaskan anak panahnya ketika peperangan. Dan yang paling hebat, doa beliau selalu dikabulkan oleh Allah SWT. Siapakah dia? Ya, dia adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas kalau memperkenalkan dirinya, dia selalu bilang, aku adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah dari busurnya di jalan Allah. Masya Allah. Begitulah Sa'ad bin Abi Waqqas kalau memperkenalkan diri. Sa'ad bin Abi Waqqas berasal dari Bani Zuhra. Bani Zuhra di mana? Ia merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari garis pihak ibu. Saat lahir dan besar di kota Mekah. Jadi saat ini lahir dan besar di kota Mekah ya. Sejak kecil dia gemar memanah dan membuat busur panah sendiri. Pantas saja dia orang pertama yang melepaskan anak panah ketika peperangan. Sosoknya tidak terlalu tinggi, namun bertubuh tegap dengan potongan rambut pendek. Berarti mirip tentara ya. Orang-orang selalu membandingkannya dengan singa muda. Masya Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas disebut singa muda. Kalau singa padang pasir itu siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, ia sangat benci pada agama kaumnya. Ia membenci praktik penyembahan berhala yang membudidaya di Mekah saat itu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Dia adalah salah seorang sahabat yang paling awal memeluk Islam. Keislaman Sa'ad mendapat tantangan keras dari keluarga dan anggota sukunya, terutama dari ibunya. Ya, karena saat ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal pemuda yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Tantangan dia ketika masuk Islam adalah apa? Tidak diterima oleh ibunya. Bahkan ibunya mengancam kalau misalkan Sa'ad bin Abi Waqqas tetap memeluk Islam, ibunya nggak mau makan dan nggak mau minum. Nih, kata ibunya, wahai Sa'ad, apa engkau rela meninggalkan agama nenek moyangmu untuk mengikuti agama barumu? Kata ibunya. Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama baru itu. Kata ibunya Sa'ad, mengancam biar Sa'ad keluar dari Islam. Tapi apa kata Sa'ad? Sa'ad menjawab dengan tetap santun kepada ibunya. Mohon maaf ibu, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Masya Allah.
saat sangat mencintai ibunya, tapi saat lebih mencintai Allah. Tapi ibunya bersikeras, kekeh gitu ya. Ibunya bersikeras untuk tidak makan dan minum supaya Sa'ad bin Abi Waqqas luluh dan meninggalkan agama Islam. Tapi akhirnya apa yang dilakukan ibunya itu sia-sia. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada ibunya, "Wahai ibunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku." Dan Sa'ad pun berkata, "Ibu, aku sangat mencintai ibu, namun kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah jauh lebih besar." Masya Allah ya. Mendengar keteguhan hatinya Sa'ad, sang ibu akhirnya menyerah dan mau makan kembali. Alhamdulillah. Sa'ad juga merupakan salah satu sahabat yang dikaruniai Allah kekayaan yang banyak. Hartanya banyak digunakan untuk kepentingan Islam, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu peperangan, dan banyak lagi. Ia juga dikenal karena keberaniannya dan kedermawanannya pada fakir miskin. Ia memiliki doa yang manjur dan mustajab. Semua doanya langsung dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa Sa'ad menjadi doa yang mustajab dan tidak tertolak. Beliau bersabda, "Ya Allah, tepatkan lemparan panah. Ya Allah, tepatkan lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya." Itu salah satu doa langsung dari Rasulullah untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Doa Rasulullah ini menjadikan Sa'ad seorang prajurit pemanah yang hebat dan ahli ibadah yang terkabul doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama yang melemparkan anak panah di jalan Islam. Ia ikut berjuang dalam perang Badar bersama saudaranya yaitu Umair bin Abi Waqqas. Pada perang Uhud juga Sa'ad terpilih menjadi salah satu pasukan pemanah terbaik. Masya Allah ya. Sa'ad yang si pemanah hebat. Sa'ad juga mendapat kepercayaan dari Umar bin Khattab yang menjadi khalifah saat itu untuk memimpin perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah adalah perang legendaris antara kaum muslimin melawan Majusi Persia. Ya, ketika kekhalifahan Umar bin Khattab. Sebanyak 3.000 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 100.000 pasukan Persia yang bersenjata lengkap. Namun alhamdulillah kemenangan berpihak kepada umat muslim yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad hidup hingga usianya hampir 80 tahun. Menjelang wafatnya, Sa'ad meminta putranya untuk mengkafaninya dengan jubah yang ia gunakan dalam perang Badar. Kata Sa'ad, "Anakku, kafani aku dengan jubah ini karena aku ingin bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan memakai pakaian ini," ujar Sa'ad kepada putranya. Saat wafat pada tahun 55 Hijriah, ia dikafani dengan kain yang pernah dipakainya saat perang Badar. Mungkin itu saja kisah dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih anak solih dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.